Selamat sore para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua ya. Baru kemarin saja begitu kan sudah menjadi ahli ya di persidangan Mahkamah Konstitusi dari seorang Prabowo Gibran. Ternyata sekarang lantas bagaimana dengan Edi Harich ini begitu kan ya, Harich ini ya. Sekarang KPK sepakat kembali menetapkan ex-Wamen Kumham Edi Harich sebagai tersangka. Tunggu sprindik baru terbit. Kemarin katanya tidak ada apa-apanya begitu kan ya. Kena prank. Seorang Prabowo itu mengatakan kita akan menjadi musuh bersama kalau mereka melakukan korupsi. Justru ya seorang Edi Harich justru memberikan memberikan titik temu di situ. Artinya apa? Artinya bisa saja bunuh diri mereka begitu kan. Menjadi ahli ya di persidangan di situ sudah disinggung oleh 01 begitu. Dan sekarang mulai keluar ya sprindik baru yaitu tersangka. Saya kira ini akan menjadi catatan penting kepada kita bahwa kenapa para ahli kemarin ngomongnya begitu luar biasa di Mahkamah Konstitusi dan sekarang diterpa isu dan dituding berbagai cara ya yang kemudian mereka dianggap menjadi tersangka. Apakah ada bukti? Ya silakan. Kalau memang ada alat bukti kan cukup mereka untuk mentersangkakan orang. Keluar-keluar kemarin begitu kan di persidangan tapi pada ujung-ujungnya kena sentil ya terkait dengan kasus mereka sudah pudar begitu dalam artian mentalitasnya yaitu sudah down di situ begitu kan ya. Jadi saya kira ini yang akan menjadi catatan baru kepada MK kalau memang mereka terbukti ya silakan begitu kan ya. KPK sepakat kembali menetapkan ex-Wamen Kumham Edi Harich sebagai tersangka. Tunggu sprindik baru terbit. Kepercayaan pada KPK sudah tidak ada ya. Albetino sedang menyelidiki adanya jaksa KPK yang menerima suap. Data dari PPATK sudah ada. Komisioner ada yang akan disidang etik, ada juga komisioner yang diperiksa dewas. Lengkap bobroknya bagaimana ini katanya begitu kan ya. Ada beberapa di dalam tubuh KPK sendiri banyak suap ya. Banyak yang kemudian menjadi orang dipalak di sana sini begitu kan. Itu yang sekarang menjadi catatan penting kepada Mahkamah Konstitusi. Bahkan Mahkamah Konstitusi dianggap sudah tidak dipercaya lagi oleh masyarakat karena bisa diintervensi. Di dalamnya ada korupsi dan sebagainya. Ini saksi ahli 02 kan? Inginnya biar tidak ditangkap, inginnya mungkin ya kasusnya bisa clear, gabung ke 02. Seperti ya Bupati Sidoarjo begitu kan, yang sekarang ini ya dijadikan tersangka dan sebagainya karena punya alat bukti yang cukup di situ. Pura-pura sakit. Ya gabung ke 02 inginnya cari aman tapi malah bunuh diri begitu kan. Bahkan ini banyak sekali ya pro dan kontra. Semoga terbukti dan dihukum seberat-beratnya. Kalau orang modelan begini ngerti hukum, ngajar hukum, so iya dengan wajah bagusnya. Padahal di dalamnya sudah tidak baik-baik aja katanya begitu ya. Ini banyak sekali pro dan kontra tapi inilah politik yang ada di Indonesia. Di Indonesia tidak ada negara, tidak ada hukum yang kemudian kebal hukum di negara kita begitu kan. Kalau memang ya para hakim, para MK, para siapapun benar-benar menegakkan keadilan, insya Allah Indonesia akan lebih maju. Apalagi soal masalah korupsi yang ada di Indonesia. Wah begitu ngeri ini begitu kan ya. Kalau berbicara terkait dengan adanya korupsi yang ada di Indonesia itu sendiri begitu. Ini mari kita baca. KPK sepakat kembali menetapkan ex-Wamen Kumham Edi Harich sebagai tersangka. Tunggu sprindik baru ya. Kepala Bagian Pemberitaan Komisi Pemberantasan Korupsi KPK Ali Fikri membenarkan pernyataan salah satu pimpinan lembaga anti rasuah Alexander Marwata soal belum diterimanya permintaan ya penyelesaian surat perintah penyidik sprindik baru bekas Wamen Kumham Edward Omar Syarif Harich alias Edi Harich ya. Bahkan Hakim Pengadilan Negeri PN Jakarta Selatan memutuskan penetapan tersangka atas Edi Harich oleh KPK
tidak sah katanya. Hal itu diputuskan oleh Hakim Tunggal Estiono dalam sidang pembacaan putusan yang digelar PN Jakarta Selatan pada hari Selasa ya, 30 Januari yang lalu. Kemarin juga menjadi tersangka ya, tapi PT UN menegaskan mereka tidak sah ya. Jadi kalau memang tidak sah ya tidak ada alat bukti, kira-kira seperti itu. Ya, nampaknya PN dengan KPK ini yang seharusnya diperiksa. Ada apa begitu kan ya? Ya memang betul belum ada update, belum bisa kami sampaikan, kata Ali Fikri Gedung Putih KPK Jakarta Selatan. Meskipun sprindik baru Edi Hiaric belum terbit, Ali Fikri memastikan bahwa belum ekspos yang terakhir sudah disepakati atau diterbitkan. Sebelumnya dikutip dari laporan majalah Tempo, kasus ini bermula ketika Edi Hiaric dilaporkan memperdagangkan kewenangan dalam sengketa ya kepemilikan saham PT Citra Lampia Mandiri, perusahaan pemilik konsesi 2.666 hektar tambang nikel di Luwu Timur, Sulawesi Selatan pada Maret 2023 lalu. Disebut-sebut menerima suap 7 miliar melalui rekening dua asistennya, yakni Yosi Andika Mulyadi dan Yogi Arya Rukmana. Ya kita tunggu saja di situ begitu kan. Apakah mereka punya alat bukti yang cukup atau tidak? Tapi yang jelas bagi kami, kalau sudah menjadi tersangka di KPK, lalu kemudian mereka mengajukan hal ini begitu kan, yang kemudian tidak sah di PN, saya kira yang harus diperiksa itu adalah PN-nya dan KPK-nya di situ. Ada apa begitu kan? Jangan-jangan salah tangkap atau bagaimana? Bahkan penyerahan ya Basel tersebut berkaitan dengan keputusan Edi memihak salah satu kubu yang bersengketa. Dia leluasa mengintervensi bawahannya agar menerima permohonan pendaftaran perubahan akta perusahaan dari satu kubu yang berseteru melalui sistem administrasi hukum. KPK telah mengendus data ya keluar masuk uang di dua rekening bank anak buah Edi dalam 3 tahun terakhir. Nilainya 118,7 miliar uang masuk dan 116,7 miliar uang keluar. Dari sejumlah itu transaksi mencurigakan sebesar 90 miliar. 4 pimpinan KPK bersama tim penyidik ya dan penuntut telah melakukan gelar perkara 27 September 2003. Mereka bersepakat penanganan kasus dugaan penerimaan suap dan gratifikasi Edi Hiaric naik ke tahap penyidikan. Tak hanya tersangkut soal suap gratifikasi, itu juga akan dijerat dengan pasal pencucian uang ya. Sudah jelas di situ. Kalau di tahap penyidikan sudah dari penyelidikan naik ke tahap penyidikan, itu sebenarnya sudah tersangka begitu kan ya. Tapi pada kenyataannya kalau PN yang memutuskan itu tidak sah, lantas ini yang seharusnya kita periksa di situ. Pak Prabowo ya semoga saja bisa mengatasi hukum yang ada di Indonesia saat ini begitu kan ya. Ya tidak hanya omon saja begitu kan. Kalau sudah seperti ini, mau bela itu kayak begitu kan. Yang penting mereka punya alat bukti, saya kira cukup di situ untuk mentersangkakan orang. Jadi rupanya dan nampaknya hari ini ya kita lihat saja di tatanan sosial kita bahwa korupsi itu berada di mana-mana. Apalagi terkait dengan tambang ya, tambang ilegal dan sebagainya begitu. Ini bukti nyata bahwa bangsa kita tidak baik-baik saja. Mungkin itu yang kami sampaikan ya, tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.